لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانئتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih pada Allah apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Wa huwal azizul hakim dan Allah maha aziz, maha perkasa. Allah maha hakim, maha bijaksana. Walladzi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awal hasyr. Dialah Allah yang telah mengusir orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dari rumah-rumah mereka untuk kali pertama pengusiran. Madzalantum ayyahuruju, kalian tidak pernah menduga wahai Muhammad dan para orang beriman bahwa mereka akan keluar dari kampung mereka. Wadhannu, dan mereka juga tadinya yakin annahum maniatum husumuhum min Allah, bahwa pertahanan mereka adalah benteng-benteng mereka yang tidak bakal bisa ditembus oleh Allah sekalipun. Fa'atahumullah min haitsu lam yahtasibu, namun Allah menyerang mereka dari jalan yang tidak pernah mereka duga. Wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b, lalu Allah lemparkan rasa takut yang teramat sangat dalam hati mereka. Yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin, hingga mereka menghancurkan rumah-rumah mereka bi aydihim dengan tangan mereka sendiri. Wa aydil mu'minin, dan tangan orang-orang beriman. Fa'tabiru ya ulil absar, maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang pintar. Ayah bunda rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin sudah kita bahas tentang Bani Nadir, Yahudi Bani Nadir yang merusak perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga berniat untuk membunuh Rasulullah. Mereka tidak mau ikutan dalam perjanjian kesepakatan damai, saling membantu sesama warga Madinah. Bahkan mereka mengkhianati Rasulullah. Mereka berlindung di benteng-benteng mereka dan mereka berharap bahwa mereka pasti akan selamat. Tapi enggak. Allah Subhanahu wa taala hancurkan benteng-benteng mereka. Dan bagian 2 dari ayat 2 ini adalah wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak menyerang mereka karena pengkhianatan yang mereka lakukan, Allah buat mereka takut setakut-takutnya. Dan ada kelebihan, keistimewaan yang diberikan Allah kepada Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari, Sahih Bukhari, ayah bunda nanti cari. Aku diberikan 5, kata Rasulullah SAW, yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Yang pertama, aku diberikan rasa takut di hati musuh dalam perjalanan sebulan. Sebulan belum nyampe, Rasulullah dan para sahabat, musuh udah takut setakut-takut. Yang kedua, waju'ilat liyal ardu masjidah, dan Allah jadikan bumi di mana saja sebagai tempat masjid, tempat sujud. Jadi apabila ada umatku sudah tiba waktu sholat, dia bisa sholat di mana saja. Dan yang ketiga, wa ukhilat liyal ghanaim,
dihalalkan untukku harta ghanimah rampasan perang. Yang keempat, ayah bunda rahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu, diberi rasa takut. Yang kedua, bumi dijadikan masjid. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala halalkan ghanimah. Yang keempat, aku diutus untuk seluruh umat, sementara para nabi diutus untuk umatnya masing-masing. Dan yang kelima, wa utitu syafa'ah. Aku diberikan syafaat. Nanti di hari kiamat, semuanya belum bisa memberikan syafaat. Syafaat terbesar yang pertama diizinkan oleh Allah hanya dari Rasulullah SAW, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain, riwayat Abu Hurairah, disampaikan juga oleh Bukhari dan Muslim. Utitu bijawami al-kalim. Aku diberikan keistimewaan jawami al-kalim. Bicara singkat tapi penuh makna. Wa nusirtu birra'. Dan aku dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara musuhku ketakutan. Dan dua hadis itu nanti ayah bunda cari. Itu kalimat wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b. Allah buat hati musuh itu gentar, ketakutan. Belum juga Rasul dan para sahabat nyampe. Dan orang-orang beriman itu begitu ya benar. Orang-orang beriman belum lagi ketemu udah ketakutan. Jangankan musuh, setan aja takut. Setan yang katanya udah ratusan tahun umurnya, ribuan tahun umurnya. Belum ketemu orang beriman aja, umat Muhammad SAW udah ketakutan. Seperti Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Nanti cari hadis Rasulullah. Kalau saja Umar lewat satu gang dan di situ ada setan, pengen lewat gang itu, maka pasti itu setan nyari jalan yang lain. Karena takut sama Umar. Jadi kalau tadi hadis tentang Rasulullah dibuat, musuh-musuh Rasulullah dibuat takut oleh Allah, ini orang beriman, Umar ibn Khattab. Kalau saja Umar lewat Fajjan satu gang dan setan bermaksud lewat gang yang sama, pasti setan geser, cari gang yang lain. Itu kalau orang beriman. Kalau nggak beriman, malah takut sama setan. Jadi yang masih takut sama setan, itu tanda bahwa imannya lemah. Jadi ayah bunda nggak boleh takut sama setan. Ajarin juga anak-anaknya, cucunya, jangan takut sama setan. Setan itu takut malah sama Allah dan hamba-hamba Allah yang beriman. Pada takut. Dan orang-orang beriman tuh kalau ketemu aja ayah bunda dengan musuh kagak gagah, orang beriman satu bandingannya 10. Jadi 10 musuh, satu orang beriman. Dan begitu imannya sudah mulai agak lemah, al-ana khafafallah. Sekarang Allah ringankan. Satu orang beriman, lawannya 2 musuh. Jadi seringan-ringannya lawan musuh 2. Orang beriman, kalau lagi jihad. Yang dicari sama ayah bunda tuh, ayatnya. Dalam surat Al-Anfal. Satu orang beriman, lawan 10. Imannya cemen, kata Allah, minimal 2 musuhnya. Maka dalam peperangan berkali-kali terjadi itu. 1:10 kecil, biasa. Dan ya bunda rahmati Allah Subhanahu wa taala balik wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b.
dan Allah lemparkan. Kalau dalam terjemah Allah tanamkan. Jadi qazaf itu artinya cast, melempar, melontar. Melemparkan, kalau menuduh itu namanya qazaf. Kalau dalam surat Ar-Rum, menuduh berzina namanya qazaf. Nah, melemparkan tuduhan itu, nah itu namanya qazaf. Fi qulubihim, dalam hati mereka ketakutan. Itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua, ya Bunda, Yahudi itu bangsa yang amat penakut, pengecut. Dan ketakutannya sampai sekarang diwariskan. Jadi mereka takut banget. Jadi penakut. Penguat ayat ini adalah surah Al-Jumu'ah. Nah, di dalam surah Al-Jumu'ah, ya Bunda cari itu. Ya ayyuhalladzina hadu. Wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang Yahudi. In za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannawul maut. In kuntum shadiqin. Wala yatamannawnahu abadan bima qadaman aydihim wallahu alimun bizzalimin. Wahai orang-orang Yahudi, kalau kalian benar adalah manusia-manusia pilihan Allah, berani nggak mati? Kalau kalian adalah orang-orang yang benar. Wala yatamannawnahu abada, dan nggak mungkin mereka berani mati. Bima qaddamat aydihim, karena ulah tangan mereka sendiri. Jadi dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala, Muhammad tantangin tuh orang Yahudi, berani mati apa enggak? Maka terkenal istilah pasukan berani mati. Ayah Bunda. Kalau di Indonesia nih, dulu terkenal pasukan berani mati demi membela negara, nanti niatnya benerin lagi sedikit. Pasukan berani mati bela negara karena Allah, buat Allah. Jangan salah. Kalau membela negara aja syirik tuh matinya. Tapi kalau membela negara dan karena Allah, meninggikan kalimat Allah, membela panji-panji Allah, nah matinya syahid. Jadi jangan salah, berani mati. Apalagi NKRI, harga mati. Gitu. Siap membela NKRI sampai tetes darah penghabisan. Nah ntar kalau matinya bela NKRI, nah nanti sirik, lempengin dikit. Membela NKRI hingga tetes darah penghabisan karena Allah. Ntar udah capek-capek belain NKRI, negaranya dikorupsi sama pejabat-pejabat kurang ajar. Ntar jadi nggak ikhlas. Nah, niatnya karena Allah, buat Allah. Yukhribuna buyutahum biaidihim wa aidil mu'minin. Rasulullah SAW kasih waktu kepada Bani Nadir 10 hari untuk keluar dari Madinah, dari Yasrib. Dan Rasulullah SAW izinkan mereka bawa apa saja yang sanggup dibawa oleh unta-unta mereka. Tapi mereka meninggalkan rumah-rumah mereka, mereka nggak rela itu. Rumah mereka nanti dipakai oleh orang-orang beriman. Hingga akhirnya mereka hancurkan dengan tangan mereka sendiri. Jadi dihancurin, mereka nggak rela. Jadi mereka hancurkan rumah mereka, wa'idil mu'minin, dan dengan tangan orang-orang beriman. Bunda rahmati Allah Subhanahu wa taala, asik kalau punya masalah, masalahnya yang nyelesain Allah. Kalau punya musuh, musuhnya yang hadepin Allah. Enak tuh. Lucunya lagi, nanti itu musuh menghancurkan dengan tangan sendiri. Dengan omongannya sendiri. Dengan mulutnya sendiri. Masih ingat tuh. Dulu tahun berapa tuh ya? 2017 kalau nggak salah. Pak Ahok ngomong, lebih bagus pemimpin non muslim asal nggak korup dibanding
Muslim tapi korup. Masih ingat itu ayah bunda? Maka kami para ulama, nah pada diskusi hingga akhirnya kemudian kita bikin forum pembela fatwa ulama. Dan kemudian sampai 212 gara-gara satu orang menistakan Al-Maidah ayat berapa ya bunda, masih kan nggak? Al-Maidah 51 ayat pati langsung hafal. Kayaknya pada datang ke Monas kayaknya. Dan Masya Allah, itu cuma dari mulut mereka sendiri. Padahal dulu waktu diucapkan begitu, lebih baik pemimpin non-muslim tapi jujur daripada muslim korup. Nah, kita seleksi calon-calon muslim yang bisa nantang. Enggak bisa ngelawan. Nggak ada yang bisa ngelawan karena Ahok tuh pollingnya 61%. Sementara kandidat kita nih nggak ada yang muncul. Kalau ayah bunda masih ingat, Pak Anies itu juga baru detik-detik terakhir dimunculin sebelum ditutup pendaftaran di KPU. Jadi belum ada muncul nama Pak Anies. Tapi itu disebut sama Allah Subhanahu wa taala, mereka hancurkan rumah mereka dengan tangan sendiri. Dan kemudian dengan tangan-tangan orang beriman. Mereka hancurkan suara mereka dengan suara mereka sendiri. Lalu kemudian dengan suara orang-orang beriman. Jadi enak kalau ditolong Allah Subhanahu wa taala, enak. Meskipun nggak ada modalnya, meskipun nggak ada agendanya, meskipun nggak ada kekuatannya, partai pendukungnya, nggak ada masalah. Ntar Allah kirimin. Yang penting beriman aja dari jalan yang tidak terduga-duga. Kemarin ngobrol soal David versus Goliath, Daud lawan Jalut. Kalau ayah bunda baca kisah sebelumnya, orang-orang Bani Israel bingung hadapin musuh. Bagaimana caranya? Tolong pilih pemimpin untuk kami. Mereka berharap pemimpinnya dari kalangan pembesar mereka. Tapi inallah kun ba'sa Taluta malika. Yang Allah pilih, kata Nabi, mereka adalah Talut namanya. Mereka bingung. Walam yuta sa'atam minal mal. Dari mana ceritanya Talut bisa jadi pemimpin kami? Dia nggak punya duit. Jadi kalau dari dulu kekuasaan itu di pikiran manusia adalah harus pakai duit. Harus pakai duit. Tapi enggak. Kalau Allah pengen nanti pakai iman. Pakai iman ya. Perang Bani Nadir ini sebelumnya adalah perang Ahzab ya bunda. Perang Ahzab itu kemarin Asbab sudah spill sedikit. Rasulullah melawan musuh-musuh mereka yang datang dari Mekah dan mengajak semua kabilah-kabilah hingga disebut Ahzab. Ahzab itu adalah koalisi. Jadi koalisi banyak partai kira-kira. Dan partai itu dalam bahasa Arab ya bunda, partai dalam bahasa Arab tunggalnya hizb, jamaknya ahzab. Jadi mirip nih. Jadi surat Al-Ahzab adalah partai, partai-partai, koalisi partai. 10.000 nggak bisa kebendung. Hingga akhirnya Allah ilhami Salman Al-Farisi ngeluarin ide. Yang itu diterapkan oleh Rasulullah, bikin parit yang lebarnya itu 6 meter. Dan kuda aja nggak bisa lompatin. Terus terjadi bentrok perang nggak dalam perang Ahzab tuh? Kalau bentrok perang terjadi, wah itu kayaknya muslimin nggak ada yang bersisa, nggak bisa kelawan. Tapi yang terjadi, begitu Abu Sufyan dan pasukan Al-Ahzab itu mereka melihat Hondak ada parit yang lebar banget, nggak bisa mereka lalui, hingga akhirnya mereka bikin apa? Bikin tenda-tenda. Lama tuh mereka.
berada di tenda-tenda itu. Ya bunda rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mereka menunggu gimana ceritanya supaya Muhammad dan kaum muslimin ini bisa keluar dari Madinah. Tapi enggak. Tahu apa yang membuat mereka kocar-kacir? Allah kirim angin yang kencang. Jadi angin dingin, kencang, tenda-tenda mereka berantakan. Mereka kemudian berpikir kalau terus-terusan makin susah hidup mereka. Hingga akhirnya mereka pergi. Itu yang membuat kalau kita lagi lebaran, Idul Fitri, Idul Adha ada kalimat La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah. Wa nasara abda. Wa hazamal ahzaba wahdah. Bunda hafal dari kecil tuh takbir itu. Tapi renungi itu artinya. Itu kalimat keagungan yang disebut sama Rasul dan para sahabat. La ilaha illallah wahdah. Tidak ada ilah kecuali Allah saja. Sadaqa wa'dah. Allah membenarkan janjinya. Allah nggak bakal ninggalin kita. Wa nasara abdah. Dan Allah tolong hamba-hambanya. Wa hazamal ahzaba wahdah. Dan Allah hancurkan pasukan musuh al-ahzab. Ingat kalimat al-ahzab. Wahdah, sendirian. Jadi Allah beresin itu musuh sendirian. Jadi ayah bunda tolong baca perang Ahzab, bagaimana Allah menangkan Rasulullah dan para sahabat tanpa perang. Jadi perang Ahzab itu nggak ada perangnya, nggak ada bentroknya. Padahal kalau dipikir, wah itu pasti di bumi hanguskan tuh Madinah. Wahazamal ahzaba wahda. Nanti cari itu kalimat takbir itu. Perhatikan sama ya bunda. Ada kalimat wahazamal ahzaba wahda. Allah hancurkan sendiri musuh-musuhnya. Jadi ngangkat tangan coba. Siapa yang ngaku baru ngerti itu. Kalimat takbir baru hari ini. Tuh, ya Pardi baru tahu tuh. Alhamdulillah rupanya masih tahu juga. Takbirannya setiap tahun 2 kali. Tapi baru ngerti sekarang. Itu yang disebut yukhribuna buyutahum biaidihim wa aidil mu'minin. Mereka hancurkan rumah mereka sendiri dengan tangan dan tangan orang-orang beriman. Fa'tabiru ya ulil absar. Fa'tabiru ya ulil absar. Maka ambil pelajaran wahai orang-orang yang pintar. Yang punya akal, ambil pelajaran. Taat sama Allah, taat sama Rasul pasti menang. Yang keluar dari aturan Allah pasti rugi. Sia-sia. Maka ambil pelajaran. Ini baru ayat kedua aja udah membenarkan ayat pertama. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Keluar dari ketaatan sama Allah dan taat sama Rasul pasti binasa, pasti hancur. Enggak cuma buat orang-orang Yahudi, Muslim, ninggalin sholat aja, celaka udah pasti. Fawailul lil musallin. Celaka bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum fi sholatihim. Alladzina hum fawailul musallin. Alladzina hum apa tuh? Surah Al-Ma'un. Ini kalau kebanyakan hafalan jadi hilang nih. Lupa. An sholatihim sahun. Mereka yang lalai dari sholat. Sholat tapi lupa. Nggak usah ninggalin. Terlambat aja ruginya berasa. Ruginya berasa. Sholat. Padahal dia sholat. Dan ada seorang ulama yang 40 tahun tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah. Terus suatu saat dia kedatangan tamu sholat isya. Lupa ketinggalan. Hingga akhirnya karena dia udah ketagihan berjamaah,
dia sadar sholat berjamaah itu setara dengan 27 kali lipat, maka dia sholat isyaknya 27 kali. 27 kali 4. Dan malamnya dia mimpi. Mimpinya itu ada yang berkata padanya, hatta kau kerjakan 27 kali, engkau nggak akan bisa dapatkan pahala berjamaah. Nggak bisa. Jadi rugi, serugi-ruginya. Nah, buat orang yang beriman tuh, dia ngerti, dia tahu, dia sadar bahwa jangankan keluar dari jalan Allah, telat aja, rugi banget. Dan seorang jemaah umroh, namanya Heru, ngasih tahu saya, antara maghrib sama isya pengen itikaf di masjid. Dan kebanyakan orang-orang kalau lagi umroh begitu. Pokoknya maghrib isya, pokoknya di masjid. Kalau bisa subuh sampai syuruk di masjid. Zuhur sampai asar juga di masjid. Pokoknya nggak pulang. Dan begitu lagi itikaf di masjid, tiba-tiba, mohon maaf, kepengen buang air. Buang air kecil. Bunda kan tahu, di Masjid Nabawi kan toiletnya di luar semua, jauh kan. Dan dia takut kehilangan tempat duduk, dan kemudian dia doa sama Allah, ya Allah, kuatkan saya, nahan buang air kecil. Minta sama Allah. Masya Allah. Rupanya kepengen buang airnya makin makin kenceng. Namanya kebelet kalau orang Betawi, nggak tahu pakai bahasa masing-masing ya Bunda. Makin kebelet dia. Sampai nangis tuh ya Bunda. Doanya minta sama Allah. Ya Allah, saya pengen itikaf sampai isya di sini. Tolong ya Allah, kuatkan saya nahan pipis ini katanya. Terus besoknya kita ziarah ke Baki, itu jemaah cerita, Ustaz, Masya Allah, Allah semalam ijabah doa saya. Doa apa Pak Heru? Saya minta sama Allah, nahan pipis dikasih. Jadi sampai nahan pipis saja doa minta sama Allah. Jadi nahan, pengen nggak ketinggalan sholat berjamaah, pengen softnya nggak hilang, pengen, nah itu orang-orang beriman tuh. Padahal nahannya makruh kalau lagi sholat. Tapi ini, ya Allah pengen dengar kali. Ayo minta, minta sama aku apa aja. Rupanya mintanya dari Allah, tahan pipis saya ya Allah. Ini mohon maaf ya, pagi-pagi ngomongin begini. Tapi itulah orang-orang beriman. Orang-orang beriman tuh nggak mau tuh ketinggalan. Nggak mau ketinggalan. Apalagi ngedengar Rasul dan para sahabat mau berangkat perang, berangkat jihad, perjalanannya panjang, ke Tabuk, mereka nggak punya duit, nggak punya kendaraan. Datang sama Rasulullah sambil nangis, air matanya ngeleleh. Bilang sama Rasul, ya Rasul, saya mau berangkat, tapi nggak punya duit untuk bekal. Nah, cari itu ayatnya. Tentang orang-orang yang ngaku sama Rasulullah. Nangis sampai air matanya netes deras. Datangnya rame-rame sambil bilang, ya Rasul, orang-orang mau berangkat perang, kami nggak punya uang. Sama kalau ngedengerin ada yang berangkat umroh, ada yang berangkat haji, ada yang bisa sedekah, ada yang bisa ini dan itu, tapi mau apa lagi? Keterbatasan. Pengen banget. Nah pengennya itu insya Allah dapat pahala dari Allah. Jadi kalau ngedengar ada orang yang melakukan amal soleh dengan harta mereka, dengan kesehatan mereka, dengan kelapangan mereka, ya bunda pengen aja, nanti dikasih sama Allah. Jadi niat, cita-cita. Cuma jangan lupa ntar begitu kaya, begitu lapang, jangan lupa ya. Jangan pengennya doang, ditunaikan. Dah, itu ya bunda. Mudah-mudahan ini pelajaran buat kita. Pelajaran bahwa keluar dari ketaatan sama Allah akan membuat rasa takut.
Banyak orang yang berdosa di hadapan manusia kelihatan gagah, tapi dia takut banget, takut-takut. Orang korupsi, nyuri juga. Kelihatannya aja rumahnya gede, mobilnya bagus, tapi was-was, takut banget. Kalau ada petugas yang datang aja ketakutan. Gitu. Jadi pasti salah, pasti kalah orang-orang yang model begitu. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat saya dan kita semua. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.